Suatu pagi, Jaya jatuh pingsan di depan rumahnya. Istrinya berteriak minta tolong. Ia dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi dehidrasi parah dan infeksi usus. Dokter menyebutkan adanya bakteri berbahaya yang biasa berasal dari air tercemar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pendengar yang dirahmati Allah. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, rizki yang halal, dan dijauhkan dari perbuatan curang yang merugikan sesama. Kisah ini adalah pengingat bahwa rizki yang tampak kecil namun tidak halal bisa membawa bencana besar. Di sebuah kampung padat penduduk, hiduplah seorang pria bernama Jaya, penjual es keliling yang sudah bertahun-tahun berjualan. Es yang dijualnya tampak bening, segar, dan sangat digemari anak-anak. Setiap siang, gerobaknya selalu dikerubungi pembeli. Namun tak banyak yang tahu, air yang ia gunakan bukanlah air matang. Demi menghemat biaya, Jaya mengambil air langsung dari sumur dangkal di belakang rumahnya, tanpa dimasak, tanpa disaring. Istrinya sering mengingatkan, "Mas, air itu kotor, banyak bakteri. Kasihan anak-anak." Namun Jaya selalu menjawab enteng, selama ini aman, lagi pula airnya jernih." Keuntungan membuatnya lupa nurani. Setiap hari ia menghitung uang sambil tersenyum, tanpa memikirkan kesehatan orang lain. Ia menutup mata dari peringatan tetangga dan memilih jalan mudah. Tanpa disadari, dari gelas-gelas es itulah musibah mulai menetes perlahan, menunggu waktu untuk meledak menjadi azab yang tak terhindarkan. Awal masalah muncul. Beberapa minggu kemudian, kampung itu mulai digegerkan kabar anak-anak yang jatuh sakit. Demam tinggi, muntah, dan diare menyerang hampir bersamaan. Puskesmas setempat kewalahan menerima pasien kecil yang terkulai lemah. Para orang tua panik, sebagian menangis melihat anaknya terbaring dengan infus di tangan mungil mereka. Seorang ibu mulai curiga, anak-anak ini sering beli es Jaya, jangan-jangan dari situ. Kabar itu menyebar cepat, namun Jaya tetap berkesiras menyangkal. "Mana mungkin es saya penyebabnya, saya jualan sudah lama." Petugas kesehatan pun turun ke lapangan. Mereka memeriksa lingkungan, termasuk gerobak es Jaya. Saat ditanya soal air, Jaya berbohong. Ia mengaku menggunakan air matang galon. Namun kebohongan tak pernah benar-benar rapi. Seorang tetangga membongkar kenyataan bahwa Jaya sering menimba air sumur tanpa memasaknya. Hati Jaya mulai gelisah, namun keserakahan masih menguasai. Ia tetap berjualan diam-diam di kampung lain. Di rumah, istrinya semakin sering menangis, merasa rizki yang mereka makan tidak lagi membawa berkah. Setiap malam, Jaya sulit tidur. Bayangan wajah anak-anak yang sakit mulai menghantuinya. Namun ia masih menghibur diri, menganggap semua itu hanya kebetulan belaka. Teguran yang diabaikan. Suatu malam Jaya bermimpi aneh. Ia melihat air keruh mengalir deras, berubah menjadi es tajam yang melukai banyak orang. Dari kejauhan terdengar suara berat berkata, "Setiap tetes yang kau jual akan kembali padamu." Jaya terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Paginya ia berniat berhenti berjualan. Namun ketika melihat uang hasil penjualan kemarin, niat itu runtuh. "Cuma mimpi," gumamnya. Ia kembali mengambil air mentah, membekukannya, dan berangkat berjualan. Tak lama kemudian, ia mendengar kabar seorang anak yang sering beli esnya harus dirawat intensif. Orang tua anak itu menangis histeris. Jaya sempat mendekat, namun kakinya gemetar. Nurani berteriak, tapi lidahnya keluh. Ia pulang dengan perasaan berat. Malam itu, perut Jaya mulai melilit. Ia bolak-balik ke kamar mandi. Diare hebat menyerangnya. Namun, ia menganggapnya masuk angin. Hari demi hari, kondisinya memburuk. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung. Meski begitu, ia masih keras kepala, menyalahkan makanan dan cuaca, bukan perbuatannya sendiri. Teguran demi teguran telah datang, namun semuanya ia abaikan. Suatu pagi, Jaya jatuh pingsan di depan rumahnya. Istrinya berteriak minta tolong.
Ia dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi dehidrasi parah dan infeksi usus. Dokter menyebutkan adanya bakteri berbahaya yang biasa berasal dari air tercemar. Di ranjang rumah sakit, Jaya menggigil. Setiap tegukan air terasa menyiksa. Ia teringat es-es yang ia jual, teringat air sumur yang tak pernah dimasak. Hatinya mulai runtuh. Apa ini balasan? Bisiknya lirih. Sementara itu, warga kampung semakin marah. Gerobak esnya dibawa ke balai desa sebagai barang bukti. Nama Jaya menjadi bahan perbincangan. Anak-anak yang dulu tersenyum saat melihatnya, kini trauma mendengar bunyi lonceng es. Di ruang rawat, Jaya mulai bermimpi buruk setiap malam. Ia melihat dirinya dipaksa meminum air kotor tanpa henti, sementara orang-orang menunjuk dan mencaci. Tubuhnya kejang, membuat perawat harus menenangkannya. Istrinya duduk di samping ranjang sambil menangis. "Aku sudah ingatkan, Mas, rezeki haram tidak akan diam." Jaya tak sanggup menjawab. Air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan betapa mahal harga dari keserakahan yang selama ini ia anggap sepele. Penyesalan yang terlambat. Kondisi Jaya semakin kritis. Infeksi menyebar ke organ lain. Dokter menyatakan peluang sembuhnya kecil jika tubuhnya tak merespons obat. Di tengah kesakitan, kesadaran Jaya sering naik turun. Saat sadar, ia memohon ampun pada istrinya dan menyebut nama Tuhan berulang kali. Ia teringat tawa anak-anak, uang receh yang ia kumpulkan, dan kebohongan kecil yang terus ia ulang. Kini semua terasa sia-sia. Setiap rasa sakit seperti pengingat atas dosa yang ia lakukan pada orang lain. Beberapa orang tua korban datang menjenguk, bukan untuk marah, tapi meminta kejelasan. Dengan suara lemah, Jaya mengaku semuanya. Air mata menetes dari mata para orang tua itu. Ada yang memaafkan, ada yang hanya terdiam, menyimpan luka yang belum sembuh. Malam itu hujan turun deras, petir menyambar berulang kali. Jaya menggigil hebat, napasnya tersengal. Dalam bisikan terakhirnya, ia berkata, "Andai waktu bisa diulang." Namun penyesalan memang selalu datang di akhir. Uang yang dulu ia kejar tak bisa membeli kesehatan, apalagi menghapus dosa. Di ranjang putih yang dingin, Jaya menyadari satu hal pahit. Azab bukan selalu datang dari langit, tapi sering lahir dari perbuatan kita sendiri. Akhir yang menyedihkan. Menjelang subuh, monitor jantung Jaya berbunyi panjang. Dokter dan perawat berusaha menolong, namun takdir berkata lain. Jaya menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan penuh penyesalan. Ia pergi membawa cerita kelam tentang rizki yang tak halal. Berita kematiannya menyebar cepat. Warga kampung berkumpul. Sebagian merasa iba, sebagian menggelengkan kepala. Istrinya jatuh pingsan saat jenazah dibawa pulang. Rumah kecil itu kini terasa sunyi dan dingin. Pemakaman berlangsung sederhana, tak banyak orang yang datang. Gerobak es yang dulu menjadi sumber penghasilan, kini teronggok berkarat di sudut rumah, menjadi saksi bisu sebuah kesalahan besar. Beberapa anak korban perlahan sembuh, namun trauma tetap ada. Orang tua mereka sering menjadikan kisah Jaya sebagai peringatan. Jangan tergiur murah dan segar, perhatikan halal dan bersihnya, pesan mereka. Kematian Jaya bukan sekedar akhir hidup, tapi awal pelajaran bagi banyak orang. Bahwa menipu dengan cara halus, apalagi soal makanan dan minuman, adalah dosa yang dampaknya panjang dan menyakitkan. Pelajaran dari azab. Waktu berlalu, kampung itu mulai pulih. Namun nama Jaya selalu disebut jika ada yang hendak berbuat curang. Kisahnya menjadi cerita peringatan di pengajian dan obrolan warga. Istri Jaya berjuang menghidupi diri dengan berjualan kecil-kecilan. Ia bertekad hanya menjual yang halal dan bersih. Setiap kali memasak air hingga mendidih, ia teringat almarhum suaminya dan meneteskan air mata. Anak-anak kini lebih diajarkan soal kebersihan. Para pedagang pun lebih berhati-hati, takut bukan pada manusia, tapi pada akibat perbuatan sendiri. Azab Jaya mengajarkan bahwa dosa pada manusia tidak ringan. Sakit yang ia rasakan adalah cermin dari sakit yang ia sebabkan. Ketakutannya adalah bayangan dari ketakutan orang tua yang melihat anaknya terbaring lemah.
Harta yang dikumpulkan dengan cara salah tak pernah membawa tenang. Ia mungkin terlihat menguntungkan di awal, tapi di akhir hanya menyisakan kehancuran. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa kejujuran dan kebersihan adalah pondasi utama dalam mencari rizki. Penutup dan renungan. Saudara-saudara pendengar yang dirahmati Allah, kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan mengingatkan bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, akan dimintai pertanggungjawaban. Menjual makanan dan minuman bukan hanya soal untung, tapi juga amanah. Setiap yang masuk ke tubuh orang lain menjadi tanggung jawab kita di dunia dan akhirat. Jangan sampai demi beberapa rupiah, kita mengorbankan kesehatan, bahkan nyawa sesama. Azab Jaya adalah cermin. Jika hari ini kita masih diberi kesempatan, itu adalah rahmat. Selagi bisa, perbaiki niat, luruskan cara, dan bersihkan rizki. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga, menumbuhkan rasa takut berbuat curang, dan menguatkan tekad kita untuk mencari nafkah dengan cara yang halal dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku